الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga meski dalam suasana yang mungkin sebagian kita merasa kurang sehat, ya, dalam suasana mendung, berdebu, namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada hati kita untuk mampu melangkahkan kaki ke majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwani yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua ketika itu, bahwasanya dalam masalah fikih kita menginginkan mulai dari kitab Taharah. Sebelum masuki materi kita, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebagian ikhwan kita tadi pagi, alhamdulillah, meskipun hanya beberapa menit, ya, masih berkesempatan untuk mendengarkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Firanda dalam tabligh akbar yang diadakan oleh Jaliat Unaiza, yang beliau pada awal pembahasan itu mengingatkan kembali kepada jamaah tentang pentingnya ilmu. Kalau sudah pentingnya ilmu, berarti di situ pentingnya talabul ilm, pentingnya orang itu belajar. Belajar apa? Yang dimaksudkan adalah belajar ilmu syar'i, yang di dalam ilmu itu terdapat berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka yang menuntut
ilmu. Di antaranya adalah rif'atan lidarajah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat dari orang-orang yang beriman. Bukan hanya dari orang yang biasa atau kebanyakan manusia, tidak, tapi diangkat derajatnya beberapa derajat di atas kedudukan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu atau yang memiliki ilmu itu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Kemudian juga bahwasanya keutamaan seorang yang memiliki ilmu itu adalah sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang yang lainnya. Jadi fadlul alim ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Jadi keutamaan seorang yang berilmu itu semisal keutamaan rembulan, ya, fadlul qamari, ya, alal abid ka fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Jadi keutamaan seorang yang berilmu itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi seorang yang berilmu itu memiliki kelebihan dibandingkan ahli ibadah. Jadi keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, dia seperti keutamaan rembulan dibandingkan bukan bintang-bintang yang di langit. Rembulan tatkala menyinari, tatkala dia bersinar, dia memberi manfaat bagi alam semesta, bagi dunia kita, bagi bumi, dan seluruh yang ada di permukaan bumi mendapatkan manfaat dari bersinarnya rembulan ini. Berbeda dengan bintang. Kalau bintang ke bintang itu indah, kita lihat indah, bagus dan banyak, ribuan dan jutaan. Namun keutamaan yang ada pada bintang yang diperumpamakan sebagai ahli ibadah ini, jadi keutamaan ini adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga orang atau penduduk yang ada di muka bumi, itu tidak bisa mendapatkan langsung faedah dari sinar bintang tersebut. Ibaratnya seorang ahli ibadah, kita melihat seorang yang soleh ahli ibadah, kita senang melihatnya. Kita senang, dia rajin ibadah, nggak banyak mengganggu orang, dia suka membantu orang, kita senang melihatnya. Tapi faedahnya dengan ibadah dia untuk kepada siapa? Untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Beda halnya dengan orang yang memiliki ilmu. Diumpamakan rembulan tatkala bersinar itu memberikan manfaat kepada seluruh penduduk bumi yang terkena sinar rembulan tersebut. Itu adalah perumpamaan seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu setelah dia memiliki ilmu, dia punya kewajiban untuk mengamalkan. Setelah dia mengamalkan, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada saudaranya yang lain yang belum mengetahui. Itu adalah sebagian atau sedikit dari secuil dari keutamaan atau
keutamaan ilmu. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kalau ada orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Kenapa? Karena untuk menuju surga harus dengan ilmu. Kenapa tidak? Bagaimana hal ini? Kenapa harus dengan ilmu dan untuk menuju surga? Karena seorang, contohnya dalam masalah ibadah, seorang nggak akan bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali di atas ilmu. Dia nggak akan pernah bisa beribadah dengan baik dan benar. Tidak akan pernah bisa beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kecuali dia memiliki ilmunya. Dia belajar. Tatkala ini sudah ditempuh, kalau dia sudah beribadah dengan baik dan benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, jelas tatkala ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu memudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam masalah ibadah, contoh dalam masalah yang lain, dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli, dalam masalah pernikahan, yang kesemuanya itu harus didasari dengan ilmu. Sehingga tatkala seorang beribadah, tatkala seorang berjual beli, kalau dia didasari dalam jual belinya dengan ilmu, dia akan mendapatkan barokah dari jual belinya. Bukan hanya sekedar keuntungan materi, tidak. Apalagi dengan ilmu. Dengan ilmu di samping mendapatkan barokah dengan jual belinya, karena didasarkan dengan ilmu. Tatkala seseorang memiliki ilmu, tatkala dia berjual beli, dia ingat tujuan dia dalam jual beli apa? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan materi duniawi? Tentu tidak. Seorang yang memiliki ilmu tentu akan mengarahkan niatnya tatkala dia melakukan jual beli. Oh, saya membutuhkan uang untuk apa uangnya? Untuk membiayai sekolah anak-anak saya, untuk pendidikan anak-anak saya. Dia niatkan ini lillahi ta'ala dalam rangka untuk memberi nafkah kepada anak-anak. Dengan demikian apa? Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Firanda, al-umuru bimaqasidiha. Jadi umur perkara itu tergantung nih tujuannya. Tatkala dia punya tujuan untuk memberi nafkah, kemudian dia niatkan sejak awal tatkala dia berjual beli. Jadi ini bukan hanya sekedar jual beli biasa. Pada akhirnya jual beli ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jual beli ini dia akan insya Allah akan mendapatkan hasil yang hasilnya untuk menafkahi keluarganya, anaknya. Nah, ini faedah di antara faedah ilmu. Kalau tanpa ilmu bisakah kita meniatkan ini? Tidak. Karena nggak ngerti. Ngertinya hanya kebiasaan kehidupan saja. Itu di antara sedikit yang disampaikan oleh Ustaz Firanda tadi, ya, dengan berbagai perubahan sesuai dengan apa yang kita sampaikan, dengan berbagai kalimat yang sedikit berbeda namun secara maknawi ada sama, bahwasanya yang namanya ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tatkala bermajelis ilmu itu kita nggak akan pernah rugi dengan syarat niat kita benahi. Kita tertidur pun di sini di majelis, kita nggak akan pernah rugi. Pertama, kalau nggak ditingkatkan derajat kita di sisi Allah, kita akan diampuni dosa. Kita tidur, kalau demikian tidur. Apa sih yang didapatkannya? Tidur, nyenyak misalkan, bahkan sampai mendengkur di belakang. Biasanya yang belakang. Apa, jangan tersinggung yang belakang. Meskipun demikian, tapi apa? Kalau niat kita sahih, kita akan mendapatkan keutamaan yang Allah berikan pada mereka yang duduk di majelis ilmu. Belum lagi para malaikat, wasiathumul malaikah, wa hafathumul malaikah wa wasiathumur rahmah. Jadi dilingkupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat berdatangan menaungi majelis-majelis ilmu. Ini nggak akan didapatkan di majelis-majelis lain yang di sana banyak
kemubaziran dari waktu-waktu yang ada. Baik, itu sedikit ya dari apa yang bisa sampaikan sebagai pembukaan. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menambah kembali semangat kita dalam menuntut ilmu. Antum jangan hanya melihat kekurangan pada orang yang menyampaikan. Kalau kita mencari kekurangan, nggak akan pernah ada kesempurnaan. Ana sendiri kalau melihat kekurangan tadi Ustaz Firanda dalam menyampaikan, ana melihat celah-celah di sana ada kesalahan dan kekeliruan. Tatkala tanya jawab, ana juga melihat titik kesalahan dan kekeliruan. Tapi apakah kita harus mencela mereka yang menyampaikan? Tidak. Manusia tempatnya salah, tempatnya kurang. Ya. Oleh karena itu jangan sampai karena kesalahan seorang yang mengajar mengendorkan kita dari untuk belajar. Jangan. Anak atau santri yang ada di Jami' Ibnu Utsaimin terkadang mendapati kesalahan atau kekeliruan dari syekh yang mengajarkan, Syekh Sami atau Syekh Khalid. Tapi apakah hal itu menyebabkan mereka mundur untuk tidak belajar ilmu? Tidak, bukan. Kesalahan beliau kita luruskan kalau bisa kita sampaikan. Tapi yang lain kita ambil manakala itu adalah manfaat yang bisa kita gunakan dalam masalah ibadah maupun muamalah dalam kehidupan ini. Ini harus diperhatikan. Karena di sana ada adab-adab yang harus dipegang oleh seorang yang belajar, dan diantaranya adalah itu. Dia harus sabar dengan kekurangan yang ada pada mudarrisnya, orang yang mengajarnya. Baik, kemudian ikhwani fillah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan fikih pada kali ini ya, kita akan mulai dari awal kembali, yaitu pada kitab Thaharah. Kitab Thaharah, apa yang dimaksud dengan Thaharah? Thaharah itu adalah bersuci, mensucikan diri kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan taharah atau bersuci itu merupakan salah satu syarat dari syarat pelaksanaan ibadah sholat. Yang seseorang apabila melakukan sholat tanpa didahului dengan taharah, maka sholatnya tidak sah. Walaupun dia sudah menyempurnakan sholatnya, datang dari rukunnya, kewajibannya, sunnah sholat dikerjakan, yang lain dikerjakan, tanpa yang satu ini, tanpa taharah, tidak ada faedahnya sama sekali. Dan taharah ya, diletakkan dalam kitab-kitab fikih itu bagian awal. Kenapa? Yang kemudian sholat, karena taharah merupakan syarat dari sahnya sholat. Sehingga sebelum masuk ke bab kitab sholat, seorang harus melalui dulu pertama, yaitu masalah taharah. Sebelum seorang itu belajar sholat atau melakukan sholat, dia harus mengerti dulu bagaimana dia melakukan taharah. Kalau taharahnya tidak sempurna, tidak benar, bagaimana dengan sholatnya? Sah atau tidak? Tidak, karena sholat, karena taharah merupakan syarat sahnya sholat. Dan taharah ini ada dua macam. Taharah yang pertama, bersuci yang pertama adalah bersuci dengan air. Yang kedua adalah dengan tayamum. Yang pertama ini adalah asal dari taharah itu adalah dengan air. Ini harus. Nah, pindahnya kepada yang jenis kedua dengan tayamum kalau terpaksa, dengan tidak adanya air sama sekali, atau tidak mungkin dia menggunakan air, baik kita tatkala kita melakukan atau tatkala kita lakukan pada jenazah sekalipun, kita kalau tidak memungkinkan menggunakan air, maka jenazah kita tayamumi. Contoh kalau jenazah, kalau
belum tergambar, kenapa, bagaimana jenazah ditayamumi? Contohnya, tatkala orang mati dalam kondisi terbakar. Kalau kita mandikan, itu boleh jadi akan merusak kulitnya, membuat kulitnya lecet, karena ya namanya terbakar kondisinya. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan. Dan kalau sampai kita melukai kulitnya, sama saja melukai ketika dia masih hidup, maka kita tidak boleh. Nah, penyelesaiannya adalah dengan mentayamumi. Itu sudah cukup taharah bagi orang yang meninggal dalam kondisi semacam ini. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah taharah yang merupakan syarat sahnya salat ini, bahwasanya Rasulullah mengatakan la yaqbalullaha salatan bighairi tuhurin. Bighairi tuhurin. Dari seorang, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang tidak didahului atau tanpa bersuci terlebih dahulu. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dikatakan muttafaqun alaih, itu baik lafaz maupun riwayatnya sama. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia dalam kondisi berhadas, sampai dia berwudu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang menegaskan tentang bahwasanya taharah itu merupakan syarat sah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Jadi miftahnya salat itu adalah at-tuhur, bersuci. Bukan tahur ya, at-tuhur bacanya. Kalau tahur itu nanti lain. Jadi miftahus salat at-tuhuru. Jadi kunci dari salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbiru, dan tahrimnya yang mengharamkannya itu adalah takbir. Maksudnya seseorang itu sudah mulai di dalam salat yang dia diharamkan untuk melakukan segala sesuatu kecuali hal-hal yang berkaitan dengan salat tatkala dia sudah melakukan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan adalah taslim. Jadi yang menghalalkan kegiatan selain masalah salat adalah salam. Jadi seorang yang sudah berwudu kemudian takbiratul ihram, dia tidak boleh keluar dari salatnya tanpa alasan syar'i, tidak boleh. Seseorang keluar dari salat tanpa alasan. Haram hukumnya bagi seorang meninggalkan salat, keluar dari salatnya misalkan dia Allahu Akbar, ingat sesuatu ditinggalkannya, ini enggak boleh. Hatta salatul sunnah, kecuali dengan alasan-alasan yang syar'i. Alasan-alasan yang membolehkan dia untuk membatalkan sholat tersebut. Tatkala dia sudah masuk, maka tahrim, seluruh amalan tidak boleh kecuali sholat. Dan tahlilnya yang menghalalkan adalah taslim, salam tersebut. Dan sesungguhnya siapapun orangnya yang tidak bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, atau tidak bersuci dari najis, maka tidak ada sholat bagi dia. Dalam artian sholatnya tidak sah. Hadas kecil, contohnya apa? Hadas kecil, contohnya baul. Apa itu baul? Baul apa bol? Bol. Itu apa?
air kencing. Kalau orang buang air kecil. Yang kedua buang air besar. Besar kecil sama aja, hadasnya hadas kecil. Sedangkan hadas besar ada contohnya jima. Hadas besar ini contohnya jima, dia harus mandi. Jadi kalau hadas kecil dia cukup berwudu untuk melakukan sholat, cukup dengan berwudu berarti dia sudah bersuci. Sedangkan kalau hadas besar dia harus mandi wajib. Mandi baru kemudian berwudu melakukan sholat. Demikian pula najis. Ya, najis itu harus dihilangkan dari dirinya, dari badannya maupun dari tempat, dari pakaian maupun dari tempat. Itu adalah syarat sahnya sholat. Dikatakan syarat itu tidak berkaitan dengan pelaksanaan ibadah itu secara langsung, tapi hal-hal lain yang menunjang pelaksanaan tersebut. Contohnya menghadap kiblat, ini syarat, bukan rukun dan bukan wajib, tapi dia syarat sah sholat. Tanpa menghadap kiblat tidak sah. Ini asalnya. Demikian juga tanpa membersihkan dari najis itu tidak boleh, tidak sah. Itu adalah berkenaan dengan hadas. Bahwasanya hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas sudah kita sebutkan ya. Contohnya hadas kecil ada air kencing. Hadas besar contohnya adalah jima. Kemudian apa yang dimaksud dengan hadas ini? Yang dimaksud dengan hadas itu adalah wasfun, sifat atau keadaan. Yaqumu bihil badan. Sebuah sifat yang ada pada badan, ya. Sebuah sifat yang ada badan yang nggak kelihatan namanya dikatakan sifat. Ya. Yang sifat atau keadaan ini, keadaan seseorang ini, tatkala memiliki sifat ini, sifat yang hadas yang kita maksudkan tadi, menghalangi dia untuk melakukan ibadah sholat wa mastufitolah toharoh dan ibadah-ibadah lain yang disyaratkan sebelumnya dia harus dalam kondisi bersuci. Itu adalah hadas, yaitu wasfun yaqumu bihil badan yamna'u sahibahu minas sholah wa mastufitolahu at-toharoh. Dari sifat yang ada pada badan seseorang yang dengan adanya ini menghalangi seseorang itu untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah apa saja yang disyaratkan padanya taharah. Ini adalah hadas. Dan hadas ada yang kecil dan ada yang besar. Baik. Kemudian berkenaan dengan masalah taharah, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya taharah itu ada dua, yaitu taharah bil ma, taharah dengan air, ini yang asalnya, dan taharah bit tayammum bit turab, yaitu dengan tayammum. Taharah dengan pembahasan kita kali ini masuk pada yang pertama, yaitu jenis taharah dengan air. Oleh karena itu kita akan bicara dengan airnya dulu. Air sebagaimana kita ketahui itu pada asalnya adalah tahur. Dia suci. Jadi air itu pada asalnya suci. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang air ini bahwasanya air ini di samping suci dia juga mensucikan. Ini asal dari keadaan air. Ingat ya, kalimat asal itu bukan hal yang sepele. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan ibadah nantinya, dalam penggunaan air. Kenapa? Asal air adalah suci, sudah. Tatkala kita misalkan hendak berwudu, kita mendapati sebuah air dalam bejana, kita nggak tahu apakah dia najis atau tidak.
dan pada asalnya berjanda di tempat yang aman, dalam rumah kah atau di tempat walaupun di luar rumah tapi terjaga lingkungannya. Kita ragu, kita mau wudu, tidak ada air kecuali itu. Ini suci enggak ya air ini? Nah, tatkala kita mengetahui bahwasanya asal dari air adalah suci dan bisa mensucikan, sudah kita pakai untuk bersuci karena ini adalah asal. Kita nggak tahu apakah dia najis atau tidak. Maka yang kita ambil asalnya air adalah suci, kita gunakan. Selesai. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau nanti kita sudah selesai sholatnya sudah selesai, kok kemudian ada orang ngasih tahu, kamu wudu di mana? Kok bisa menggunakan air? Padahal kita nggak punya air kan? Ya wudu di situ itu ada air. Loh, kamu kok pakai itu? Air itu kan air najis. Bagaimana bisa najis? Oh, itu dikencingin sama anak saya. Nah, misalkan, oh kok kamu nggak bilang? Sedangkan dia sholat, dosa nggak dia sholat dalam kondisi ini? Tidak dosa. Dan sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Tapi ingat, kalau memang ada waktu, masih ada waktu bagi dia untuk mengulangi sholatnya, dia ulangi. Kenapa? Dia bersuci dengan sesuatu yang najis. Tapi kalau sudah keluar waktu, sholatnya sah, nggak perlu dia mengulangi. Itu bedanya. Jadi kalau dia masih dalam waktunya, misalkan sholat zuhur, udah selesai sholat zuhur, bincang-bincang, sholat asar, datang kawannya, loh kamu tadi kok nggak kelihatan keluar itu? Sholat di mana? Sholat di rumah, misalkan, katakanlah gitu. Sholat di sini, loh apa ada air di sini? Kan nggak ada, itu di sana. Dikasih tahu bahasanya itu adalah air najis. Sedangkan sudah waktu asar, sholatnya tadi sudah sah. Binaan dibangun di atas asal bahwasanya air itu adalah suci. Tapi setelah itu jangan dipakai lagi, buang. Kalau digunakan lagi sudah nggak boleh, karena kaidah ini. Allahu a'lam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air yang suci. Air suci dan mensucikan. Yang diturunkan dari langit apa? Air hujan. Lalu yang di bawah tanah itu enggak diturunkan. Suci enggak? Dia tetap suci karena air hujan akhirnya masuk ke dalam tanah dan disimpan oleh tanah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ayat ini diambil kesimpulan air hujan suci. Air sungai yang keluar dari mata air, ya, air sungai ini suci. Air sumur suci. Ini pada asal hukum, apalagi air laut. Ini ada nas khusus, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu suci. Ini adalah asal dari sifat atau dari hukum air yang ada. Jadi kalau ada orang mengatakan air itu nggak boleh digunakan karena apa? Karena najis atau karena berubah warnanya, ini bukan dalil. Jadi sebuah air itu sebelum dia berubah warnanya, atau katakan berubah sifatnya, ya, warnanya, baunya, ya, rasanya. Kalau tiga sifat ini belum sudah mulai masuk atau salah satunya, maka bisa jadi air tersebut tidak suci atau suci tapi tidak mensucikan. Baik. Air yang jernih, dia bisa kemudian dimasuki sesuatu yang merubah warnanya. Ini ada dua kemungkinan. Kalau yang memasuki air ini adalah sesuatu yang najis dan dia berubah warnanya dengan najis ini, maka air itu menjadi najis.
Air yang suci berubah warnanya, tetapi berubah dengan sesuatu yang suci, maka dia tetap suci. Sekarang tentang masalah bisakah, kalau yang najis jelas, najis nggak mungkin bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang air yang suci tapi berubah warnanya karena kan sesuatu yang merubahnya ini, tapi dia suci statusnya, bisakah dia digunakan untuk mensucikan atau untuk bersuci? Ini ada dua kemungkinan. Pelan-pelan ya, untuk pahami ya. Sekarang air sungai dari gunung jernih sampai Kendal tempatnya Pak Amin, warnanya apa Pak? Hitam, keruh. Sungai apa? Sungai Bodri misalkan. Sekarang tatkala dari atas jernih sampai situ keruh karena lumpur atau pasir, suci atau tidak? Suci. Kenapa? Dia berubah dengan sesuatu yang suci. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bisakah untuk bersuci? Jawabannya tetap bisa. Karena apa? Ini membutuhkan hal yang lain, bukan masalah najis. Membutuhkan pemahaman lain lagi, yaitu sekarang air itu namanya, katakan kita ke sungai dari atas ada jernih. Air apa namanya? Nah, ini sungai. Air yang mengalir yang mengalir itu dikatakan sungai. Di atas dikatakan sungai kan? Air sungai. Sampai bawah walaupun berubah warnanya jadi coklat karena pengaruh lumpur, namanya air apa? Air sungai juga. Jadi dari awal sampai akhir dia tetap namanya air sungai. Dengan tidak adanya perubahan nama ini, berarti dia bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang saya minum dulu. Air yang sudah saya buat untuk jadi teh ini, yang baru saja saya minum, ini jelas air suci. Saya pakai minum, dia suci, boleh, halal. Kemudian pertanyaan kedua, bisakah dipakai bersuci? Tidak bisa. Kenapa? Apa bedanya dengan air sungai yang asalnya jernih sampai bawah jadi hitam, tapi kok tetap boleh? Sedangkan ini nggak kemana-mana, kok nggak boleh? Karena barang yang berubah warna, karena yang barang yang masukinnya berubah warna dan namanya. Tadi sudah saya kasih petunjuk dari atas sampai bawah tetap air sungai, namanya tetap air sungai. Sedangkan ini, tatkala saya kasih teh, antum menyebutkan air putih nggak? Nggak akan. Siapa akan tatkala antum dipanggil majikan suruh ngambilkan air putih, ngasihkan sahih, marah. Kenapa? Kok kamu bawa sahih? Ya ini moyah bapak. UN mau hantarkan. Nah, dalam artian air ini sudah berubah, namanya sudah berubah dengan keadaan sifat yang sudah masuk di dalamnya. Oleh karena itu, karena sifatnya sudah berubah dengan sesuatu yang suci, yang berarti dia masih suci, namun karena dia berubah sifat dan namanya sudah berubah, maka air ini menjadi air teh yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa nyambungkan perbedaan. Udah saya tuntun dari atas puncak bukit tadi. Ya, ini perbedaan. Karena hal ini ya ikhwan semuanya, saya tuntun begini. Ini karena sebagian orang atau sebagian madhab, contoh madhab Syafi'iyah ya, katakanlah. Madhab Syafi'iyah membedakan antara air musta'mal dan air yang bukan musta'mal. Dan pembagian ini tidak ada dalilnya. Pembagian semacam ini tidak didasari dengan dalil, walaupun ini madhab. Nah, pendapat yang rajih bahwasanya air itu pada asalnya adalah suci dan mensucikan. Dia tidak bisa digunakan untuk bersuci manakala pertama, yang jelas dia berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya oleh sesuatu yang najis, tidak bisa digunakan bersuci, atau dia menjadi najis dan tidak bisa digunakan bersuci.
Adapun air yang berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, tetapi perubahannya itu dengan sesuatu yang suci, maka dia tetap suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci kalau namanya berubah. Tadinya air sungai menjadi air teh, bisa saja antum ngambil airnya dari sungai dimasak jadi air teh atau air kopi, air susu dan yang lainnya. Baik. Dan ingat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu adalah Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud wan Nasa'i di antaranya. Kalau dikatakan Ahlus Sunan, yang pertama adalah semacam Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Al-Imam Abu Daud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, hadis ini adalah sahih, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak bisa menajisinya sesuatu apapun. Ini adalah pembicaraan tentang asal dari sebuah air. Adapun apabila sudah berubah sifatnya dengan sifat-sifat yang tadi telah kita sebutkan, maka apabila berubah dikarenakan najis, maka dia tidak bisa, yang pertama dia menjadi najis. Kalau sudah menjadi najis, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci, walaupun itu banyak. Kalau dia sudah berubah sifatnya. Adapun berubah sifatnya dengan sesuatu yang suci, selagi namanya belum berubah, maka dia masih bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air sungai tadi. Adapun jika berubah dengan sesuatu yang suci, namun kemudian dia berubah namanya, maka dia tetap suci, hanya saja tidak bisa dipakai untuk bersuci. Allahu a'lam bishawab. Itu adalah secara ringkas yang bisa saya sampaikan tentang masalah awal bab kita taharah yang berkaitan dengan masalah air.